Kita akan lihat satu persatu ya sentimen yang cukup melatar belakangi pergerakan IHSG hari ini. Kalau dari sentimen domestik fundamental tampaknya sama-sama saja ya. Kalau dilihat masih belum ada perubahan. Tapi apa yang bisa kita cermati nih Syaf untuk IHSG hari ini mungkin dari sisi teknikalnya, dari sisi sentimennya begitu yang cukup bisa menjadi pertimbangan para pelaku pasar. Iya, kalau misalkan dari segi teknikal sangat jelas sekali ya. Memang volume turnover ini masih belum ada. Tetapi kalau kita lihat secara grafik memang IHSG hari ini anomali sebenarnya pergerakannya di tengah banyaknya sentimen positif. Mulai dari rilis keuangan, perbankan buku 4, tapi memang yang baru keluar memang Bank BNI ya, di mana mencatatkan peningkatan laba hingga di atas 60%. Nanti itu kita akan bahas di bagian sektoral. Lalu prediksi krisis Eropa yang tidak akan terlalu parah. Belum lagi The Fed yang diduga tidak akan begitu agresif menaikkan suku bunganya dan IMF yang menyatakan bahwa pembukaan China ini akan membawa dampak perekonomian baik. Harusnya ini semua bisa menjadi dampak baik bagi IHSG, tapi ternyata tidak. Hari ini IHSG justru ditutup terkoreksi, ditambah lagi The Fed juga sudah memasuki periode blackout period di mana nggak akan ada lagi nih statement yang keluar dari pihak The Fed manapun karena memang kita juga masih akan menanti pertemuan FOMC di 31 Januari sampai dengan 1 Februari 2022 tentang kebijakan suku bunganya ya. Dan kalau kita lihat memang secara year to date IHSG masih terus terkoreksi di 0,36%. 2 hari di pekan ini juga masih melemah, turnovernya juga belum ada yang bisa tembus di atas 10 triliun setelah libur panjang kemarin sampai dengan hari ini, Maria. Oke, ini menarik ya. Ternyata memang masih terus tidak ada sentimen yang mendominasi. Hampir rata-rata semuanya memang sudah cukup terpricing oleh pasar ya. Tapi kalau kita lihat dari dalam negeri, ada beberapa data rilis nih. Dan cukup diapresiasi baik sebenarnya, tapi tidak terlalu signifikan oleh market di bursa atau market di pasar saham nih, Syah. Iya, nah kalau misalkan kita berbicara tentang rilis data, ini memang bukan rilis data yang dikeluarkan hari ini, tepatnya memang keluar pekan ini, di mana Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM melaporkan realisasi investasi di tanah air sepanjang Januari hingga Desember 2022 mencapai 1.207,2 triliun rupiah. Penanaman modal dalam negeri atau PMDN ini mencapai 552,8 triliun rupiah atau tumbuh 23,6%, dan penanaman modal asing atau PMA sebesar 654 maksud kami, 4 atau naik 44,2% dari tahun 2021. Nah, catatan luar biasa ini juga terjadi karena melesatnya permintaan China sebagai investor. Ini khususnya untuk PMDN kita yang meningkat sangat besar sekali pada kuartal 4 2022. Dan ini posisi China ini pun menggeser kedudukan Singapura sebagai investor PMDN kita yang paling besar. Jadi nampaknya China ini tertarik dengan program-program hilirisasi yang digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Tapi memang secara keseluruhan masih Singapura yang memegang posisi investor terbesar di Republik Indonesia. Belum lagi juga baru saja diinformasikan bahwa peraturan mengenai revisi peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor ini sudah hampir tuntas. Nah, salah satu poinnya yang dibahas adalah berapa lama sih DHE ini akan ditahan di dalam negeri, dan akan ditahan kira-kira selama 3 bulan. Nah, kalau tadi terkait investasi tadi kan di tahun 2022 ini mencapai 1.200 triliun. Di 2023 pemerintah menetapkan target di 1.400 triliun. Nah, kira-kira nih mampu nggak ya Indonesia untuk bisa mendapatkan atau meraih target tersebut di tengah awan gelap, di tengah harga batu bara yang sudah merosot, karena kan kemarin kita melonjak tinggi juga karena komoditas kita yang tinggi gitu kan. Jadi itu masih kita akan lihat karena bedanya 200 triliun besar. Bedanya 200 triliun besar ya, tapi di tengah optimisme ini tampaknya juga berbagai macam aturan atau berbagai macam kebijakan terus diupdate juga nih, termasuk soal DHE ini, karena kan kemarin juga sempat hangat diperbincangkan dari para pelaku pasar, kemudian analis komoditas dari pemerintahan yang sama-sama pengen satu suara, pengen sama-sama menyamankan begitu ya, karena kan Indonesia memegang salah satu kebijakan DHE bebas ya, jadi ini yang memang cukup PR nih dengan operasional yang harus terus dikeluarkan begitu ya, dan ada yang harus ditahan. Mana nih porsi yang harus digunakan untuk ditahan, karena kan mereka akan terus bergulir, uangnya akan muter terus gitu. Dan DHE ini juga akan mempengaruhi kondisi rupiah dalam negeri. Benar. Dan ini tampaknya karena sudah mau titik temu, makanya rupiahnya ada penguatan nih ya. Dan kita harapkan ini juga menjadi salah satu sweetener juga untuk para investor ya, untuk menanamkan investasi di Indonesia kalau kebijakannya pro terhadap bisnis dan investasi. Ya, karena 3 bulan, kalau ikutin Thailand 6 bulan. 6 bulan. Ya, jadi kita
masih harus belajar banyak sebenarnya. Tapi udah bagus ya diterapkan 3 bulan aja. Betul. Nah, Next. terus sentimen lainnya adalah Bank Indonesia melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas atau M2 ini pada Desember 2022 tercatat sebesar 8.525,5 triliun atau tumbuh 8,3%. Tapi ini memang sebenarnya lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan November di angka 9,5%. Ini menunjukkan perlambatan pertumbuhan di bulan Desember yang sebenarnya ini jarang terjadi. Harusnya pengeluaran ataupun konsumsi masyarakat harusnya melonjak di akhir tahun kemarin, tetapi tidak terjadi ya. Nah, namun pergerakan di sektor kredit dari perbankan justru sebaliknya. BI mencatatkan penyaluran kredit di Desember 2022 tumbuh 11%. Sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan di bulan sebelumnya di angka 10,9%. Lalu juga ada sentimen lain yang menjadi perhatian adalah aroma perombakan kabinet ataupun reshuffle. Ya memang Pak Presiden sendiri pun masih belum mengkonfirmasi kapan akan melakukan reshuffle, tapi tentunya reshuffle ini akan mempengaruhi pergerakan pasar ya. Jadi Presiden meminta masyarakat untuk memantau bagaimana hasil reshuffle, apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau tidak, masih tanda tanya. Kayaknya Pak Jokowi ingin percepatan target-target sebelum 2024 ya. Jadi kepengen semua target atau rencana kerja yang juga sudah dicanangkan di awal kepemimpinan di periode kedua ini bisa terselesaikan sampai 2024. Jadi ada legacy yang ditinggalkan untuk next presiden kita yang baru pasti ya. Karena memang benar-benar orang baru yang masih menjadi dan cukup hangat lah diperbincangkan sampai dengan 2023 dan 2024 mendatang nih, Chef. Iya, betul sekali. Nah, kalau tadi kan Chef juga sudah mencapai terkait BI yang merilis kinerja perbankan, dan ini juga tampak kita lihat dari sektoral ya. BNI kemarin baru saja merilis laporan keuangannya di mana naik 68%. Untuk labanya sendiri ini artinya kan kinerja kreditnya sangat baik ya, salah satu indikator dari moncernya BNI. Dan kita akan lihat bagaimana pergerakan BNI hari ini. Besok masih ada rilis dari BCA, masih ada rilis dari Bank Buku 4 lainnya juga, dan prediksi dari tim riset CNBC Indonesia memang 2022 tuh terpantau menjadi tahun yang sangat moncer bagi perbankan dilihat dari kinerjanya yang sangat ciamik. Tetapi memang kalau dilihat dari hari ini karena memang Bank BBCA, BMRI, BBRI masih belum merilis laporan keuangannya, jadi sampai dengan hari ini masih terkoreksi. Sementara BNI yang sudah merilis kinerja keuangannya terapresiasi 0,28%. Ini dari sektor, Maria, salah satu sektor yang menarik untuk dibahas. Makanya kalau lihat momentum rilis laporan keuangan sebelum dirilis ada koreksi, biasanya akumulasi dulu nih ya. Setelah itu nanti kan baru akan naik lagi harganya setelah cerminan dari laporan keuangan. Dan siap-siap juga ya, karena ini saham-saham dengan kapitalisasi pasar besar tentunya ini akan cukup bisa membuka lagi ruang atas untuk indeks harga saham gabungan terbuka di level 6.900 tampaknya secara teknikal ya. Nah ini batu bara, tadi kita sempat mention juga nih soal batu bara nih, ya. Iya, jadi kalau misalkan tahun 2022 investasi kita bisa mencapai 1.200 triliun, nah tahun depan bagaimana? Sementara hari ini saja sudah dikabarkan bahwa harga batu bara longsor ke level terendahnya selama 9 bulan atau sejak 9 bulan terakhir. Terus melandainya harga batu bara ini disebabkan karena sejumlah faktor, mulai dari turunnya permintaan hingga anjloknya harga gas. Nah sekarang kita lihat nih, terbukti ya memang hari ini Bukit Asam, Bayan Resources, Adaro Energi terkoreksi cukup dalam. Adaro terkoreksi 2,19%, Bayan terkoreksi 0,36%, Bukit Asam terkoreksi 1,69%. Yang menjadi satu-satunya terapresiasi atau satu di antara banyak emiten lainnya, Bumi Resources ini terapresiasi 0,63%. Jadi inilah anomali-anomali yang terjadi di tengah sentimen positif kita hari ini. Banyak anomali ya, banyak yang berbeda, banyak ketidakpastian. Tapi yang kembali lagi kami serahkan kepada Anda untuk memilih portofolio atau saham-saham yang menjadi portofolio saham Anda. Disclaimer on ya, tidak ada ajakan untuk membeli atau memilih saham tertentu. Jadi kami kembalikan lagi kepada Anda.